Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Alhamdulillah, wasyukurillah karena kita masih diberi keselamatan hingga saat ini. Dan kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk para pecinta burung, untuk para teman-teman penghobi burung dimanapun teman-teman berada. Oke, dan pada kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana atau kebiasaan kita dalam memelihara atau merawat burung-burung kecil. Di sini dari kecil hingga dilepaskan. Oke, di sini yang bisa kita tangkap ya kita kandangkan karena kita mau melihatkan kepada teman-teman semua agar nanti bisa enak untuk disimak ya teman-teman ya. Jadi di sini kita ada burung sogon, burung kutilang, burung pelatuk, dan di sini juga yang sudah kita lepaskan ada burung jalak kebo tentunya ya, karena jalak kebo di sini adalah pemicu untuk semua burung yang bisa diliarkan di sini. Dan di sini ada burung kapasan atau kalau waktu dulu bernama lenjetan, dan ada juga burung sogon, dan ada juga burung perenjak, burung tikusan atau tikusan mini atau wambi mini kalau bahasa nasionalnya, dan ada juga burung ciblek gunung ya di sini yang kita bisa kandangkan sekarang ya teman-teman. Oke, dan di sini teman-teman bisa lihat ini jadi untuk burung perenjak, burung cikun, burung tikusan, dan burung-burung kecil lainnya yang bisa kita kandangkan. Ini sementara kita kandangkan, tapi ini nggak lama ya teman-teman. Jadi di sini kita nggak mempersiapkan untuk makannya, karena di sini hanya kita baru menangkap saja ini di halaman ya. Jadi kita tangkap, kita kumpulkan, dan kita perlihatkan di sini. Nah, dan di sini untuk burungnya sehat-sehat banget dan mulus-mulus banget. Ya sehat lah ya, pokoknya enak buat pemandangan gitu ya. Walaupun burung ini sekali lagi burung yang tidak laku. Oke, kita simak dulu untuk burung yang sedang tarung ini. Mereka pas lagi di sana ya, jadi kita sekalian memperlihatkan. Barangkali mungkin teman-teman ada yang mau tanya juga itu burungnya jalak kebo kemana ya. Jadi ini mumpung ada yang di sini ini sebagian, jadi kita perlihatkan kepada kalian semua. Jadi burung di sini semuanya sehat, aman, tanpa terganggu apapun gitu ya. Oke, dan ini kita saksikan dengan video yang lambat agar kita bisa saksikan dengan jelas bagaimana atau seperti apa burung ini keluar dari kandang. Jadi karena burung ini sudah terbiasa kita keluarkan, jadi sekali buka pintu mereka langsung lenyap ya. Jadi meninggalkan kandang, dan dia karena sudah terlatih, burung ini akan lari ke halaman-halaman yang biasa buat mereka main. Tapi di sini kita akan memperlihatkan yang lebih penting, yaitu bagaimana cara merawat anakan-anakan burung yang kecil, dan mungkin teman-teman juga sedang mencari bagaimana cara merawat anakan burung yang kecil-kecil ini. Jadi di sini yang kita memperlihatkan adalah burung sogon, burung pelatuk, dan juga burung kapasan ya. Jadi di sini burung-burung yang tidak ada namanya, mungkin teman-teman yang baru gabung atau baru kenal dengan burung, mungkin di sini juga teman-teman masih bingung untuk mengasih namanya, dan bahkan juga mungkin teman-teman jarang untuk menemukan burung ini karena burung ini burung yang jarang diminati oleh para pecinta burung atau kicau mania atau yang sering dilombakan. Jadi burung ini tidak masuk dalam kategori burung-burung yang dilombakan, teman-teman. Oke, dan di sini kita bisa lihat setelah dikeluarkan dari kandang, mereka itu bernyanyi-nyanyi dan bernari-nari. Jadi mereka 100% sehat dan jinak. Walaupun burung-burung ini ada yang susah ditangkap, namun mereka tetap pulang dan tetap bermain di halaman tanpa kabur. Selain kalau mereka diganggu oleh burung-burung yang lain ya teman-teman ya. Jadi di sini burungnya benar-benar sehat. Oke, nah di sini kita langsung saja akan melihatkan burung pelatuk. Jadi untuk burung pelatuk ini sebenarnya untuk makannya sangat gampang sekali. Jadi burung pelatuk ini kalau di Jawa ada 3 macam ya. Jadi ada yang kecil, terus ada pelatuk ini, pelatuk biasa ya. Jadi ada lagi pelatuk bawang yang lebih besar dan ada cengernya berwarna merah. Jadi dari kecil pun bodinya sudah besar dan cengernya sudah kelihatan. Kalau yang biasa kayak gini, ini pelatuk yang sekarang masih ada. Jadi ini hanya berwarna beda warna. Kalau yang jantan dan yang betina ya walaupun sampai segini itu udah kelihatan. Jadi ini betina, dan yang jantan itu dimakan burung siung batu tadi pagi ya, karena kita keluarkan. Terus siung batunya juga pas keluar
malah dia makan kakinya dibawa ke kolam lele. Jadi aduh, kita nggak bisa ngambil videonya ya. Ya mudah-mudahan besok kita bisa menemukan lagi. Jadi untuk burung pelatuk ini makanya ya jangkrik untuk lebih mudah, mungkin teman-teman yang punya kesibukan lain ya bisa melihara burung ini dengan mengasih makan jangkrik ataupun ulat ya. Jadi kalau kita di sini tidak pernah mengasih makan burung kecil-kecil menggunakan bur kecuali terpaksa ya. Jadi kalau sekali dua kali mungkin masih mampu, untuk tembolok mereka itu masih mampu menampung dan bisa apa namanya, diproses ya hingga jadi kotoran gitu. Tapi kalau mereka sering dikasih itu ya tidak bisa memproses makanan pur kalau mereka tidak cocok dikasih makan pur gitu. Jadi untuk burung, semua burung itu dikasih makan apa-apa itu kalau kecil semua itu mau. Tetapi kalau nggak cocok, sehari dua hari dia nggak sehat, terus dadanya akan medang, bulunya akan terlihat ngedokor gitu ya. Jadi nggak halus, terus sering merem. Nah itu tanda-tanda burung yang tidak akan selamat ya teman-teman ya. Oke, dari sini sangat mudah sekali untuk teman-teman yang mau melihara burung pelatuk ya, jenis pelatuk itu makannya sama saja. Jadi untuk enaknya lagi kalau pas lagi nggak ada serangga, teman-teman bisa kasih mereka jagung manis yang muda, itu lebih sehat lagi untuk burung pelatuk ini. Karena zaman dulu waktu belum ada jangkrik, dan jangkrik udah ada ya, tapi dulu itu jangkriknya bukan jangkrik beli dan bukan jangkrik ternakan, sehingga jangkriknya itu terasa keras dan ya jarang juga kita untuk mencarinya. Jadi kita ngasih makan burung pelatuk waktu dulu itu dikasih jagung yang masih muda, karena kita di pertanian ya, jadi pedesaan, sehingga untuk jagung dan hal-hal yang semacam itu nggak bingung di sini. Dan setiap hari pasti ada jagung-jagung muda ya teman-teman, itu kalau lagi musim. Dan selain itu kita bisa mengasih makan kepompong atau di sini bisa disebut gendon, yaitu berada di daun albasia, di pohon albasia seperti itu. Oke, dan kita beralih ke burung kapasan yang baru saja 2 hari kita dapatkan ini ya. Jadi di pohon-pohon mahoni kita bisa menemukan burung ini melalui indukannya yang membawa makanan. Jadi tanpa mereka membawa makanan kita nggak bisa mendapatkan burung ini, karena untuk sarangnya kecil dan ditumpangin di pohon, di batang pohon, biasanya malah batang besar gitu. Jadi dari bawah itu nggak bisa kelihatan kalau burung ini ada sarangnya. Nah, jalan satu-satunya burung ini kita bisa mengincar atau mengintip indukannya dari jauh. Nah, setelah dia hinggap yang terakhir, kalau pas lagi bawa makanan, itu dia yang terakhir itu ke sarangnya atau dia memakannya anaknya. Dan setelah itu dia biasanya terbangnya ke bawah. Nah, itu dia indukannya sedang membawa kotoran anaknya ya teman-teman. Jadi nggak ada kotoran burung yang jatuh di bawah sarangnya, kecuali burung emprit, burung teruk, dan burung-burung yang berparuh besar seperti cucuk udang dan tengkek ya teman-teman. Jadi selain itu burung-burung ini untuk kotorannya itu dibuang jauh dari indukannya gitu, dari sarangnya. Oke, dan burung ini selama beberapa hari ini kita masih kasih makan jangkrik dan ulat, dan teman-teman juga bisa saksikan sendiri di sini burungnya sehat banget dan lahap untuk dikasih makan. Dan mudah-mudahan burung ini bisa selamat di sini dari gangguan predator dan kita semoga saja bisa menjaganya. Dan untuk burung jalak yang kita panen kemarin ini juga sudah besar. Jadi ini sekitar umuran 7 hari 8 hari udah segini ya, sudah bertumbuh untuk bung. Jadi untuk bungnya itu udah tumbuh gitu ya, tumbuh separuh gitu. Jadi untuk makannya mungkin teman-teman udah hafal saja kalau burung jalak kebo itu sangat mudah. Intinya jangan dikasih bur dulu kecuali kalau terpaksa. Jadi untuk lebih bagusnya dikasih jangkrik, dikasih belalang, cacing, dan untuk ikan boleh, cebong boleh, dan itu sebenarnya banyak lagi untuk makanan burung ini. Jadi mengenakan kita, memudahkan kita untuk merawat burung jalak kebo masih kecil seperti ini, karena untuk makanannya itu ukurannya lebih banyak dari burung-burung yang lain. Ini lebih banyak, pokoknya lebih banyak ya. Ini teman-teman kalau yang belum pernah memelihara burung ini dan yang biasanya melihara burung-burung kecil pasti kaget.
untuk ukuran makanan burung ini, karena dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Tetapi untuk burung ini bisa bertahan 1 hingga 2 jam tanpa dikasih makan. Ya, itu yang sudah biasa di sini itu. Oke, dan kita saksikan sebentar ini untuk burungnya ya. Itu begitu sehat banget, begitu sempurna banget. Jadi saya pastikan kalau tidak diganggu dengan predator, pasti burung ini ya sehat ya teman-teman ya. Dan dia masih mau membuka mulutnya terus. Jadi untuk burung kapasan ini lain dengan burung yang lain. Jadi dia itu hampir seperti burung cipoh ya, atau sirdung itu. Kalau sirdung itu masih mending, masih mau bergerak, tapi kalau burung ini sama sekali tidak mau bergerak. Jadi dia hanya gerakan-gerakan kecil saja. Jadi pokoknya aneh kalau teman-teman yang biasa melihara burung ciblek, burung perenjak, atau burung kacer, burung murai, itu yang anakan itu pasti berbeda jauh dengan burung ini, karena untuk membuka matanya pun dia hanya separuh saja teman-teman. Lanjut ke burung sokon atau burung perit gandil ini ya. Jadi kita temukan beberapa hari yang lalu, dan dia itu nemunya sudah besar sehingga mereka itu susah banget untuk dikasih makan. Tapi teman-teman banyak sekali yang bercerita bagaimana cara mempertahankan kehidupan burung ini, alias burung ini tidak sampai tewas gitu ya. Nah, di sini kita sedikit bercerita atau kita sedikit menge-share ya untuk makanan burung ini. Jadi sangat mudah sebenarnya kalau dari kecil itu, kalau nemunya udah terbang, sebenarnya kita kalau baru pertama itu kita kasih susu dulu sebentar ya, menggunakan suntikan. Dan yang kedua nanti teman-teman bisa kasih bubur makan ya, atau peloloh burung LP. Nah, itu terserah teman-teman mereknya apa, karena di sini bukan endorse untuk mereknya, jadi kita hanya bisa menceritakan bubur ya. Jadi mereka bisa dikasih bubur, itu sudah bagus kalau saya pikir. Dan di sini sudah sering sekali hidup, bahkan burung pijantung pun bisa hidup di sini dengan makanan-makanan yang sederhana teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang kemarin bertanya bagaimana cara agar merawat burung ini biar hidup gitu ya, agar hidup, jadi ya cuma seperti itu. Pertama itu dikasih susu, dan yang kedua itu dikasih bubur. Dan setelah mau membuka mulutnya itu kita bisa mengasih jangkrik seperti ini. Sebenarnya yang bagus itu kroto, tapi karena di sini sudah nggak ada kroto, kita nggak bisa menemukan kroto lagi di sini. Jadi seadanya saja kita hanya bisa mengasih mereka jangkrik, tapi jangan keseringan. Jadi untuk jangkriknya itu 1-2 saja, dan disambung dengan bubur dan sambung lagi dengan susu. Dan untuk teman-teman yang nggak mau ribet, bisa beli langsung untuk khusus makanan burung-burung seperti ini ya. Burung semacam kolibri itu sudah ada di toko-toko ya. Jadi teman-teman kalau nggak mau ribet seperti itu, bisa beli langsung. Dia berbentuk cairan, tapi kalau diminumkan untuk burung-burung jenis ini, burungnya itu nggak kurus, nggak medang ya. Biasanya kalau kita hanya kasih air gula dan air susu, itu burungnya medang dan dia nggak bertahan hingga setengah tahun. Biasanya itu beberapa bulan mereka akan mati gitu. Jadi burung ini gampang ya sebenarnya kalau kita sudah paham untuk jenis makanannya. Oke, kita bisa melihat ada burung yang sedang ruwet ini ya. Jadi nggak tahu ini kelahi itu ya. Jadi kayak kucing itu, kalau saya lihat tuh berkelahinya dari kemarin suka banget berkelahi kayak gitu. Jadi mereka itu kayaknya bercanda gitu ya. Oke, kita beralih lagi ke burung sokon. Jadi burung sokon ini banyak persamaan, yaitu burung wiceh dan burung pijantung atau cucuk jantung, ataupun kalau wiceh itu bisa disebut juga kolibri manggar. Jadi untuk warnanya pun kalau kecil sama seperti ini, kuning-kuning, hanya beda postur. Dan setelah besar, setelah dewasa hanya beda dikit. Jadi kalau yang wiceh itu yang jantan itu hitam semua ya. Jadi di punggung sampai ke ekor sampai ke kepala itu hitam, dan kuning hanya dadanya saja. Tapi kalau burung ini yang hitam itu cuma lehernya toh, dan untuk posturnya juga beda. Tapi kalau untuk bunyinya, bunyi panggilannya itu sama saja, persis sama. Jadi kalau nggak melihat burungnya atau yang masih awam dengan burung, mungkin dikira burung yang sama ya. Tapi untuk koceannya lain lagi, kalau wiceh itu lebih kencang. Dan untuk burung yang sering diminati itu adalah burung ini sokon ya. Jadi yang lebih kecil itu malah sering diminati oleh para pecinta burung, biasanya seperti itu untuk masteran. Oke, kita intip dulu ini mumpung burungnya lagi berterbangan di sini ya. Biasanya nggak seperti ini, kalau pas lagi ada gerimis-gerimis dan mendung
Nah ini karena waktunya panas ya, jadi ini pas jam 10 itu suasananya bagus banget ya, hangat-hangat gimana gitu. Jadi burungnya di sini juga sedang bermain-main dan bercanda-canda dengan burung yang lain. Ya, ini sebelum kedatangan burung-burung predator. Kalau kita lepaskan burung pentet ya habis sudah di sini, karena burung pentet kemarin sudah memakan burung ciblek sawah kita yang dipelihara dari kecil. Itu sayang sekali. Jadi mudah-mudahan di sini kita bisa lebih menjaganya ya, karena urusan campur menyampur itu memang dari dulu ya mengagetkan, karena dulu itu saya pikir burung itu nggak mau berkelahi seperti saat sekarang. Kalau sekarang itu rasanya semua burung itu berkelahi gitu, jadi sangat-sangat membingungkan dan mengkhawatirkan. Barangkali kita lengah dalam penjagaan itu mereka semua dibabat ya, dihabiskan sama si predator di sini itu. Jadi ya itu mungkin ya apa namanya, sedikit halangan ya agar kita lebih waspada lagi untuk menjaga burung-burung di sini gitu. Dan ini adalah burung perenjak. Jadi burung perenjak itu makannya juga sama saja. Untuk makannya itu dia kayak burung pijantung, kayak burung kolibri ya, cuman dia itu nggak pakai yang manis, sehingga memudahkan kita untuk mengasih makannya, karena hanya cukup dengan dikasih makan kroto kalau yang ada. Kalau nggak ada ya bisa dikasih makan ulat, tapi jangan sering-sering. Dan yang bagus itu adalah perut jangkrik ya, jadi kalau dikasih jangkrik itu bisa dikasih daging dan perutnya saja tanpa dikasih kepalanya, agar mereka tetap sehat dan bertumbuh dengan sempurna. Nah, teman-teman juga bisa saksikan sendiri di sini. Untuk burungnya itu pulang pergi ke kandang karena kita sudah terbiasa di sini. Oke, terima kasih. Salam burung tanpa kandang, salam sukses dan salam lestari. Terima kasih.